Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Oke, untuk memulai layanan bimbingan klasikal kali ini, marilah kita membaca doa kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Benar mulai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah. Amin. Oke, untuk membuat kita semakin semangat lagi untuk memulai layanan bimbingan klasikal kali ini, boleh semuanya berdiri. Kita akan melakukan ice breaking. Sudah tahu ya ice breakingnya ya? Sudah biasa kan? Oke, nama ice breakingnya itu adalah menulis angka. Coba kalian tulis angka dengan menggunakan jari. Tulis angka 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Oke, coba kita sekarang ganti ke anggota tubuh yang lain. Boleh menggunakan kepala atau badan, ya. Sekarang tulis angka 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8. 8. Iya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali ya. Oke, Ibu akan mengabsen kelas hari ini ya. Ada nggak yang tidak masuk? Nihil. Oke, semuanya nihil ya. Jadi Ibu ya, nihil. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan layanan bimbingan klasikal kali ini dengan judulnya yaitu Stop Merokok, Bahaya, Dampak, dan Cara Menghindari dari Merokok. Kenapa Ibu memilih layanan bimbingan klasikal kali ini itu? Karena baik Ibu kemarin sudah memberikan angket dan pilihan yang terbanyak itu adalah tentang kesehatan, yaitu merokok, bagian merokok. Oke. Jadi tujuan layanan bimbingan klasikal yang pertama, agar peserta didik dapat menganalisis bahaya dari perilaku merokok. Yang kedua, supaya peserta didik dapat menghindari dari pola hidup perilaku merokok. Yang ketiga, supaya peserta didik dapat mencegah atau menghindari diri dari perilaku merokok. Jadi sebelum Ibu menayangkan materi kita kali ini, Ibu ingin bertanya, nah, menurut kalian seberapa
Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Aditya. Menurut saya merokok sangat berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai penyakit bahkan kematian. Oke, beri tepuk tangan untuk Aditya. Ya, sangat berbahaya karena bisa menyebabkan berbagai penyakit, yaitu ada penyakit kanker tenggorokan, kanker paru-paru, bahkan ada kanker mulut. Nah, selanjutnya silakan kalian perhatikan materi kita. Sebentar ya. Oke. Jadi materi kita itu stop merokok, bahaya, dampak, dan cara menghindarinya. Sekarang, nah jadi yang akan kita bahas itu adalah pengertian rokok, jenis-jenis perokok, zat-zat yang terkandung dalam rokok, kemudian bahaya akibat merokok, kemudian yang terakhir menghindari pengaruh rokok. Sekarang yang pertama yaitu pengertian rokok. Silahkan Ibu tunjuk ya. Silahkan Fahmi bacakan pengertian rokok. Rokok adalah dari Kertas. berukuran panjang antara 70 mili hingga 120 mm dengan diameter 10 m yang berisi. Oke, kamu tidak terlihat ya, Nak? Tidak nampak tulisannya. Oke, maaf ya. Nanti Ibu bisa majukan kamu di sana supaya bisa terlihat. Oke, yang matanya lebih jelas ya, Pak? Ya kelihatannya lebih jelas. Oke, harus dikasih. Pengertian rokok. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun tembakau yang telah dicaca. Rokok dibakar pada satu ujung dan mengeluarkan asap yang dihirup dari ujungannya. Rokok dijual dalam kemasan kotak atau kertas yang mudah dibawa. Seringkali dilengkapi dengan pesan kesehatan terkait risiko merokok seperti kanker paru-paru atau serangan jantung. Pesan kesehatan pada kemasan rokok berfungsi untuk mengingat perokok, namun pelaksanaannya di lapangan seringkali diabaikan oleh para perokok. Oke, jadi pengertian rokok itu hanya sekedar silinder dari kertas yang berukuran panjang antara 70 sampai 120 mm dengan diameternya 10 mm yang di dalamnya itu terdapat daun-daun tembakau yang telah dicaca. Kemudian rokok dibakar pada satu ujung dan mengeluarkan asap, kemudian ujung yang lain dihisap asapnya. Kemudian biasanya rokok itu dijual dalam kemasan kotak atau kertas yang mudah dibawa. Bahkan di rokok itu biasanya terdapat gambar-gambar dampak dari rokok. Tetapi masyarakat masih banyak, apalagi masyarakat yang menggunakan rokok, itu tidak mengindahkan atau menyepelekan kalau penyakit itu memang benar-benar nyata. Selanjutnya ya, Nak. Jenis-jenis perokok. Jenis-jenis perokok itu ada dua. Pertama, itu perokok aktif. Perokok aktif, boleh bisa bacakan? Diki, silakan Diki. Mereka telah terbiasa dan datang menghisap rokok dan menanggung sendiri akibatnya. Oke, selanjutnya perokok pasif, silakan baca itu. Isya. Mereka sebenarnya tidak merokok, namun karena ada orang lain yang merokok di dekatnya, maka terpaksa ikut menghisap asap rokok dengan segala akibatnya. Oke. Jadi itu perbedaannya perokok aktif dengan perokok pasif. Jadi jangan kalian berpikir kalau kalian tidak merokok itu tidak disebut perokok. Tetapi kalau kalian berdiri di dekat orang-orang atau kalian berteman, bergaul dengan teman-teman yang merokok, kemudian dia lagi merokok, kalian juga ikut menghisap asap dari rokok tersebut, kalian juga disebut sebagai perokok pasif. Kenapa? Walaupun tidak merokok, tapi kita ikut juga menghisap asap rokok
rokok yang dikeluarkan dari perokok aktif. Oke, selanjutnya itu berdasarkan jumlahnya ada 3. Nah, pertama ada perokok ringan, kemudian perokok sedang, dan perokok berat. Biasanya perokok ringan itu menghisap sekitar 1 sampai 10 batang per hari, itu perokok ringan. Sedangkan kalau yang perokok sedang itu 10 sampai 20 batang per hari. Selanjutnya itu ada perokok berat, lebih dari 20 batang per hari. Jadi semakin banyak perokok yang dihisap setiap harinya, maka zat-zat yang terkandung di dalam rokok itu akan semakin banyak juga. Selanjutnya, zat-zat yang terkandung di dalam rokok. Sekarang Ibu mau tanya, apa saja zat-zat yang terkandung di dalam rokok? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Rama Kaful. Zat nikotin, tar, zat karbonoksida, zat karsinogen, dan iritan. Oke, jawabannya hampir benar ya, cuma penyebutannya yang agak oke, karsinogen, benar ya? Oke, jawabannya Rama Kaful sangat tepat sekali. Yaitu zat-zat yang terkandung di dalam rokok itu ada nikotin. Yang kedua, tar. Kemudian karbon monoksida. Yang keempat, zat karsinogen. Yang kelima, zat iritan. Sebenarnya nak, zat yang terkandung di dalam rokok itu banyak sekali. Tetapi kali ini kita membahas hanya 5 saja. Pertama, zat dari nikotin, tar, karbon monoksida, zat karsinogen, zat iritan. Nikotin itu adalah mengandung candu, bisa menyebabkan seseorang ketagihan untuk terus-menerus menghisap rokok. Tar, bahan dasar aspal. Jadi bahan dasar aspal yang dapat menempel pada paru-paru. Kemudian karbon monoksida itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Kenapa? Karena mengikat hemoglobin yang ada di dalam jantung, sehingga jantung kekurangan oksigen. Selanjutnya zat karsinogen, yaitu memicu pertumbuhan sel kanker. Selanjutnya zat iritan, menyebabkan iritasi pada saluran udara. Bisa menyebabkan apa? Batuk kronis. Bisa menyebabkan apa? Batuk kronis. Selanjutnya, bahaya akibat merokok. Menurut kalian apa bahaya yang didapatkan akibat merokok? Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan jawab. Menurut saya, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit kanker, termasuk kanker tenggorokan, kanker mulut, kanker paru-paru, dan lain sebagainya. Ya, benar sekali jawabannya Zahwa ya. Selanjutnya, ya ini adalah dampak-dampak penyakit dari merokok. Pertama ada kanker paru, kanker kandung kemih. Tahu kan kemih? Kemudian kanker payudara. Siapa yang punya payudara? Perempuan. Ya, cewek. Kemudian kanker serviks. Siapa yang punya serviks? Perempuan. Terus kanker kerongkongan, kanker pencernaan, terus kanker ginjal. Maaf ya, dibantu dulu ya. Terus kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker jantung koroner, aterosklerosis, penyakit paru obstruktif kronik, dan impotensi. Biasanya impotensi ini berdampak kepada pria. Impotensi itu melemahnya anunya. Ya. Selanjutnya menghindari pengaruh rokok. Menurut kalian bagaimana cara menghindari pengaruh rokok? Ada yang bisa menjawab, nak? Oke, silakan. Dengan tidak berteman dengan orang yang merokok. Ya, jangan tidak berteman kepada yang merokok. Boleh ya? Boleh lah, bisa diterima. Bagus ya jawabannya Zaka ya. Jadi menghindari pengaruh rokok itu pertama berhenti
berhenti merokok. Langkah paling efektif adalah berhenti merokok sepenuhnya. Itu cara menghindari supaya tidak terkena bahaya merokok. Yang kedua itu adalah di tempat merokok. Biasanya di mana tempat merokok, nak? Tongkrongan. Iya, di tongkrongan, warung biasanya tuh. Kemudian komunikasikan dengan perokok di sekitar Anda. Kalau kita ingin supaya kita itu untuk menghindari asap rokok. Jadi jika Anda memiliki teman atau anggota keluarga yang merokok, bicarakan dengan mereka tentang keinginan Anda untuk menghindari rokok. Seperti jawabannya Zaka tadi, tidak berteman. Bukan tidak berteman ya Zaka, tetapi untuk dibicarakan atau dikomunikasikan kalau kalian itu sangat menjaga kesehatan dari rokok. Kemudian peringatkan tentang bahayanya. Kalau ada orang yang merokok di sekeliling kalian, bagikan informasi tentang bahaya merokok kepadanya. Kalau merokok itu adalah berbahaya. Selanjutnya, gunakan teknik relaksasi alternatif. Bisa kalian datangi tempat meditasi, yoga. Tahu yoga? Tahu. Seperti itu. Yoga. Kemudian atur pernapasan. Seperti itu untuk mengurangi stres tanpa merokok. Selanjutnya, buat lingkungan bebas rokok. Selanjutnya, perhatikan kesehatan Anda dengan menjaga pola hidup makan yang sehat dan berolahraga secara teratur. Selanjutnya, cari dukungan dari ahli kesehatan. Boleh kalian konsultasikan kepada dokter atau spesialis. Yang terakhir, pahami risiko paparan pasif. Paparan pasif berarti yang merokok pasif tadi. Itu pelajari lebih lanjut tentang risiko paparan pasif terhadap rokok. Pemahaman akan bahaya ini dapat menjadi motivasi tambahan untuk menghindari lingkungan yang merokok. Oke, terima kasih. Materi kita kali ini itu. Selanjutnya kita akan mengadakan curah pendapat. Nanti ada yang bertanya, ada yang menjawab. Silahkan, adakah yang ingin bertanya? Nah, dari mana dulu? Oke, silakan. Bagaimana? Ulangi lagi. Apa saja zat yang paling berbahaya di antara zat yang terkandung di dalam rokok? Ada yang bisa menjawab? Gimana nih? Oke, silakan tanya. Zat karsinogen, Bu. Kenapa? Karena bisa memicu sel kanker dalam tubuh. Ya, zat karsinogen karena memicu sel kanker, pertumbuhannya kanker. Oke, bagus sekali jawabannya tadi. Tepuk tangan untuk kalian. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, oke silakan. Yang paling berbahaya itu perokok aktif atau perokok pasif? Yang paling berbahaya itu perokok aktif atau perokok pasif? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Nazila. Kedua perokok tersebut sama-sama berbahaya karena sama-sama menghisap rokok. Iya, sama-sama berbahaya karena sama-sama menghisap rokok. Oke, bagus sekali jawabannya Nazila. Oke, selanjutnya kita menonton materi kita, yaitu dampak dari rokok. Itu di meja kalian itu ada LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nanti itu ada bahan untuk kalian diskusikan. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Oke, sudah ya? Mana LKPD-nya? Sudah siap? Sudah. Oke, sudah. Selanjutnya video ya. Boleh di sini. Sebelumnya ibu batuk ini gara-gara pusing ya. Gara-gara
Tapi alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan oleh yang di atas sampai saya bisa begini. Sebagai korban sebagai perokok asli tidak saya terima 2012. Ketika saya pingsan, saya sudah terpapar asap rokok. Ruangan kantornya itu kalau kita dijadikan semacam media scan gitu dari malam-malam tapi begitu juga gitu. Apalagi kan yang rokok di situ bukan selevel teman ya, mungkin bosnya dia gitu. Kenapa saya karena pas sudah seperti orang mau bunuh diri gantung gitu. Saya dioperasi, saya pasang ring 5 biji di jantung saya. Pada waktu serangan stroke-nya itu dia kejang-kejang itu pada waktu dia sedang merokok. Rokoknya jatuh juga di lantai dan dia juga jatuh di lantai. Tapi begitu dia kena stroke, saya jadi mempelajari apa penyebab stroke. Ternyata faktor risikonya salah satunya adalah merokok. Pada tahun 2004 saya kena serangan jantung. Saya rokok berat. Akhirnya saya punya penyakit kanan di tansuran. Saya ini berhebat sama saya sendiri. Saya bunuh diri karena saya merokok. Hasilnya memang ada yang mengarah ke CA yang kanker paru itu. Karena hasilnya rokok ini tapi dari kawin ini untuk yang kesan mau terlambat ya. Kalau dulu saya mau berhenti merokok, saya mau sehat, saya mau melihat cucu saya lahir. Pernah berhenti merokok? Jangan sekali aja, satu saja. Memang mau umur panjang ya dan rokok. Pak Bayu itu selalu mengingatkan saya. Oh, ini dulu tanya. Tidak merokok, tutup. Janganlah lagi ada korban-korban seperti saya. Masih ya ada misalnya tapi jangan diulang lagi lah. Gimana perasaannya setelah menonton video tadi? Ada rasa takut ya? Ada rasa sedihnya? Itu korban. Mereka adalah korban dari mereka sendiri dan korban dari orang lain. Dia tadi ada yang mengatakan kalau dia bunuh diri karena saya merokok, berarti dia adalah perokok aktif. Kemudian ada salah satu ibu yang pakai kerudung kuning tadi, itu dia terkena dampak perokok aktif karena dia adalah perokok. Padahal dia tidak merokok, tapi lihat itu namanya kanker laringa. Jadi pita suaranya diangkat. Jadi suaranya tidak seperti kita yang lantang seperti itu, tidak. Dari itu, marilah kita mencegah, marilah kita menghindari dari merokok aktif dan perokok pasif. Oke, sekarang silahkan kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan di LKPD-nya. Silakan dipresentasikan. Silakan.
Sudah selesai. Sudah. Untuk sebelumnya Ibu mohon maaf ya. Ibu langsung kasih kalian LKPD tanpa Ibu tahu kelompoknya berapa. Langsung saja ya. Ini kelompok 1. Ya, ini kelompok 1. Ini kelompok kelompok 2. Ini kelompok 3. 3 atau 4? 4 aja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Gimana kelompok 2 sudah? Yang itu kelompok 4 sudah? Belum. Silakan dilanjutkan diskusinya. Kelompok 3? Sudah. Oke, kita langsung saja ya untuk mempresentasikan di depan kelas. Silakan untuk kelompok 1 karena sudah selesai lebih dulu, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang kalian diskusikan tadi. Kiri, kanan. Yang lain boleh perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Ramawadam Pramuda dan samping saya Biasa diajar saya Indiani dan saya Muhammad Abdul Muhammad. kami di sini akan mempresentasikan satu. Setelah melihat video tentang dampak rokok bagi kesehatan, apa pendapat kelompok kalian dari video itu? Jawabannya dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya seperti kanker, penyakit jantung, dan penyakit paru-paru. 2. Apa dampak rokok bagi jawaban dapat menyebabkan luka seperti terpasang virus asap sehingga juga akan menimbulkan berbagai penyakit. Apa dampak rokok bagi finansial dan keuangan? Jawab, seorang perokok rokok dan apapun. Oke. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok 4. Apa kesimpulan kalian dapat pemaparan dari dampak dan bahaya rokok? Ketika mereka sudah merokok, maka rokok itu ada nikotin yang membuat zat kecanduan terhadap rokok. Dan walaupun mereka sudah mengetahui dampak tersebut, mereka terus kecanduan dan tidak bisa berhenti merokok. Bagaimana kelompok 1, kelompok 4? Itu kesimpulannya. Silakan. Ini saja presentasi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2.
Ada yang ingin bertanya? Silakan. Jika seseorang remaja pernah merokok 1-2 kali, tetapi sudah berhenti belum merokok, apakah ada sistem atau organ-organ tubuh yang rusak? Ketika seseorang sudah merokok walaupun hanya 1-2 kali saja merokok, zat yang ada dalam rokok sudah masuk ke dalam tubuh hingga organ-organ dalam tubuh tidak ada yang rusak. Sehingga walaupun hanya 1-2 kali organ-organ di dalam tubuh remaja tersebut sudah rusak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 dari terakhir belum selesai ya. Kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan. Saya dari Cipta Ardeka Saputri. Saya Ijai Hamadaki. Saya Ferdinand Rahma. Saya Rabika Rabil. Setelah melihat video tentang dampak rokok bagi kesehatan, apa pendapat kelompok kalian dan video berikut dapat menyebabkan berbagai jenis kanker, penyakit paru-paru, dan menyebabkan kematian pada sel-sel tubuh. Apa dampak rokok bagi lingkungan? Menimbulkan kerugian bagi banyak orang karena orang yang berada dekat dengan perokok akan menghirup asap rokok secara tidak langsung, dan orang yang menghirup asap rokok akan menjadi perokok pasif. Jika ada apa dampak rokok bagi jalan pikiran dan keuangan? Jawaban kita akan menjadi rugi karena semua yang sedang memiliki harus menjadi rokok. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana ciri-ciri dari perokok aktif? Merokok aktif ialah dia yang kecanduan. Ketika dia melihat orang merokok, dia juga merokok, sehingga kecanduan lain tidak bisa berhenti merokok. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena waktunya sudah mau habis, mohon maaf sekali Ibu tadi lupa menyampaikan kalau layanan bimbingan kelas kita itu hanya selama waktu 40 menit atau 1 jam mata pelajaran. Jadi waktunya sudah mau habis, Nak. Jadi langsung saja silakan duduk. Silakan kelompok 4. Mohon maaf sekali ya. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
kesehatan seperti BPJS. Iya, sangat memberatkan BPJS ya. Sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kelompok keempat. Sekali lagi Ibu mohon maaf ya kalau tadi Ibu lupa memberitahukan kalau kita hanya melakukan layanan 1 jam pelajaran. Karena waktunya sudah mau habis, jadi takut mengganggu pelajaran yang lain. Habis ini pelajaran apa, Nak? Matematika. Siapa gurunya? Bu Nopri. Ya, habis ini Bu Nopri mau masuk, kalian jangan keluar kelas, tunggu di kelas sambil menunggu Bu Nopri. Oke, sekarang dari materi yang kita pelajari tentang stop merokok, bahaya, dampak, dan cara menghindarinya, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi kita? Ada? Oke, silakan Tania. Kesimpulan yang kami dapat dari video tadi bahwa rokok itu sangat berbahaya. Bahkan rokok bisa menyebabkan kematian, juga menyebabkan kanker dalam tubuh. Ya, kalau merokok itu sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kematian. Ya, jadi kalau mau sayang sama diri sendiri, maka jaga pola hidup sehat. Jauhi orang yang merokok. Kalaupun memang terpaksa bergaul sama orang perokok, komunikasikan. Kalau saat bersamamu itu tidak boleh merokok. Kalau maupun mau merokok, menjauh sedikit. Oke, selanjutnya waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas semangatnya. Sebelum Ibu akhiri, ayo kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, jangan keluar kelas, tunggu gurunya sampai datang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.